Halo rekan-rekan, masih bersama saya Roy Biantoro. Rekan-rekan sedang menonton video tentang analisa strategi marketing nih. Rekan-rekan sudah belajar tentang banyak strategi-strategi marketing yang telah saya bagikan di video-video sebelumnya nih ya. Nah sekarang agar rekan-rekan lebih mengerti, lebih paham, karena saya tahu, waduh ini apa nih, contohnya seperti apa. Mari kita pelajari strategi marketing yang sudah digunakan, proven dan jelas. Dan kita bisa belajar banyak dari strategi marketing yang sudah dilakukan oleh banyak perusahaan. Oke, sebelumnya kita mulai dari aturan yang akan saya lakukan. Yang pertama, dalam video ini ada beberapa hal yang rekan-rekan harus tekankan, yaitu 1. ATM, ya kan? Amati, tiru, modifikasi. Jadi video-video ini adalah video-video contoh-contoh yang saya berikan ini, rekan-rekan bisa amati, tiru, dan modifikasi. Dan yang selanjutnya, rekan-rekan yang saya bagikan contoh-contoh ini adalah mix atau campuran. Campuran dari beberapa teknik yang kayaknya, Pak, ini teknik ini. Kalau yang contoh yang ini kayaknya menggunakan 2 teknik deh. Nah, betul. Karena setiap advertising atau berbagai teknik marketing yang kita lakukan sebenarnya itu adalah campuran dari beberapa teknik, makanya jadi bagus. Dan banyak sekali perusahaan yang besar itu SBS atau step by step, karena nggak bisa kita cuman misalnya bikin iklan doang gitu ya terus langsung pengen melonjak. Tidak seindah itu rekan-rekan, betul, di dunia usaha, karena membutuhkan step by step. Ada beberapa langkah yang apabila kita ingin menggenjot hasil marketing kita, sales kita, tentu harus beberapa tahap, yaitu mencampur beberapa teknik marketing. Yang selanjutnya adalah kita juga harus step by step nih, nggak boleh saling meloncati. Sebagai contoh, misalnya rekan-rekan ingin membuat drip marketing, itu pasti dong ada awalnya pasti konten marketing dulu, betul ya? Sebelum konten marketing harus ada persiapan dulu, nggak bisa tiba-tiba rekan-rekan langsung drip marketing, nggak mungkin. Harus ada permission marketingnya dulu. Jadi step by step, oke? Sabar, karena rekan-rekan akan belajar banyak dari video ini. Dan selanjutnya adalah IMC. Nah, selain step by step, yang bagus dari strategi marketing sebuah perusahaan itu adalah integrated marketing communication. Jadi setiap konsep marketing yang dilakukan dari bulan pertama, bulan kedua, dan bulan ketiga itu semua berkesinambungan atau saling berhubungan, sehingga menciptakan sebuah teknik marketing yang benar-benar bisa menghasilkan penjualan yang luar biasa, meningkatkan penjualan yang luar biasa. Nah, rekan-rekan, kita akan segera mereview dulu nih tentang teknik-teknik marketing yang telah kita lakukan. Oke, kita review dari transactional marketing. Yang pertama ya, transactional marketing intinya adalah gimana sih supaya kita bisa membuat sebuah transaksi secepat mungkin. Biar gimana caranya kita mengeluarkan uang gitu ya, kita langsung ada transaksi. Nah, tetapi itu bukan hal yang bagus ya, karena muncul teknik yang kedua ya, yang namanya relationship marketing, di mana dari hasil penelitian ternyata biaya untuk mendapatkan konsumen yang baru itu membutuhkan biaya 5 kali lipat daripada kita mempertahankan konsumen yang lama. Nah, makanya muncul teori yang kedua, yaitu relationship marketing gitu ya. Dan yang selanjutnya rekan-rekan tahu tentang scarcity marketing. Sederhana aja. Gimana caranya kita membuat sebuah produk menjadi lebih mahal, menjadi lebih berharga kesannya, dan membuat urgensi untuk orang segala beli gitu ya. Nah, itu menggunakan scarcity marketing namanya. Nah, scarcity marketing juga tidak lengkap tanpa word of mouth marketing. Word of mouth marketing itu yaitu teknik marketing secara lisan. Kita sering ngomong dengan orang lain, mempromosikan. Nah, itu sebenarnya sudah terjadi dari sejak lama. Mempromosikan, memberikan saran kepada rekan-rekan yang lain gitu ya. Itu menggunakan word of mouth marketing. Lalu ada yang namanya undercover atau stealth marketing atau guerrilla marketing. Yang keren namanya guerrilla marketing aja gitu ya. Yaitu kayak teknik marketing yang membangun awareness, tapi kayaknya nggak berjualan deh. Ya udah sekedar awareness doang. Tetapi itu dampaknya signifikan supaya orang, oh ternyata brand ini yang sangat soft selling banget, bikin orang juga tertarik tanpa dia merasa dikasih promosi. Guerrilla marketing.
Yang selanjutnya ada public relation marketing, di mana kita menggunakan divisi public relation di perusahaan kita untuk selain meningkatkan brand awareness, meningkatkan brand image dari perusahaan kita, ternyata public relation marketing juga bisa meningkatkan penjualan gitu ya. Public relation marketing, kita sudah belajar 6, masih banyak. Oke, outbound marketing. Nah, outbound marketing itu sebenarnya lawannya adalah inbound marketing. Kalau outbound itu pokoknya menekan iklan sebanyak-banyaknya supaya orang pasar yang kita tuju itu mendapatkan iklan, mendapatkan apa yang kita berikan kepada mereka. Nah, kalau inbound itu justru pasar mencari produk kita, mencari informasi. Inbound marketing ya, ke dalam seperti itu. Outbound dan inbound marketing menarik pasar untuk membeli. Pasar yang tertarik, sudah tertarik karena umpan kita, yuk tarik untuk membeli. Yang selanjutnya adalah co-branding, kerjasama antara dua perusahaan memiliki teknik marketing berbeda, tapi kayaknya kalau kita gabung bakal lebih keren nih. Sekarang zaman kolaborasi, oleh karena itu co-branding keren banget sekarang. Ada beberapa contoh yang nanti akan saya berikan. Brick and mortar marketing. Nah, ini kalau rekan-rekan punya toko, sebenarnya rekan-rekan pasti menggunakan brick and mortar marketing. Atau rekan-rekan memiliki stand, memiliki warung, nah itu brick and mortar marketing. Walaupun misalnya stand di sebuah mall, itu juga brick and mortar. Jadi memang ada toko fisiknya, itu penting juga. Kalau rekan-rekan memiliki warung, brick and mortar marketing, nanti akan ada beberapa contoh yang menarik. Brand marketing. Nah, tergantung dari bisnis Anda, ada yang memang membutuhkan brand, ada yang tidak. Tapi brand itu penting banget. Walaupun rekan-rekan adalah sebuah toko, warung aja sekarang udah ada namanya. Warung Bu Nani, warung Bu Ija, warung Pak Kumis. Nasi goreng aja kan ada mereknya, ada Sedap Malam, Sedap Nasi Goreng Mafia gitu ya. Itu brand marketing namanya ya. Meningkatkan harga jual menggunakan merek, meningkatkan rasa keterikatan dengan merek tersebut gitu ya. Nah, itu adalah brand marketing, penting banget ya. Selanjutnya personal brand nih. Nah, ini menarik karena rekan-rekan itu kan sebenarnya owner. Apakah owner itu tidak bertanggung jawab untuk meningkatkan penjualan? Oh, tentu saja. Owner itu harus bisa membantu meningkatkan penjualan karena owner itu menjadi sebuah ambasador secara tidak langsung bahwa oh iya bener. Owner itu juga bisa menunjukkan bahwa perusahaan yang dia pimpin itu luar biasa. Oleh karena itu dibutuhkan personal branding atau self marketing. Service marketing. Nah, ini rekan-rekan yang bergerak di bidang service. Coba kita review apa aja bidang service. Ya, banyak sekali. Ada yang di bidang jasa secara manusia ke manusia seperti salon, ada juga jasa informasi, pembagian informasi seperti guru gitu ya, edukasi secara mental, juga ada service secara barang yang nyata seperti catering, terus penyewaan barang-barang, warnet. Nah, itu juga sebenarnya bagian dari barang yang nyata. Dan yang terakhir adalah transaksi barang yang tidak nyata, seperti misalnya perbankan, terus software development, itu kan barang yang tidak nyata, tidak bisa kita pegang. Yang selanjutnya adalah informational, permission, drip atau content marketing, yang merupakan bagian dari sebuah internet marketing yang luar biasa. Kan mungkin sudah menjalani ini, tapi informational marketing itu sekarang lagi ngetren banget karena setiap kita mencari sebuah teks atau mencari sebuah informasi di internet secara tidak langsung, itu sebenarnya pasti sudah informational marketing ya. Dan tahap yang selanjutnya adalah internal marketing, di mana setiap karyawan yang ada atau setiap stakeholder, bahkan sampai yang kecil-kecil, misalnya perusahaan Anda ada satpam. Nah, satpamnya itu juga bisa ikut mempromosikan perusahaan Anda. Wah, indah banget ya. Bahkan satpam itu siapa? OB gitu ya, yang freelance. Mereka juga bisa mempromosikan perusahaan Anda, bahwa perusahaan Anda perusahaan yang bonafit, yang memperhatikan karyawan, yang juga bisa menceritakan, oh ya perusahaan saya barangnya bagus banget, saya aja suka makainya. Nah, seperti itu adalah internal marketing, di mana orang dalam juga bisa ikut mempromosikan. Tentu membutuhkan beberapa teknik yang luar biasa. Nah, rekan-rekan juga pasti sekarang, waduh Pak, banyak banget gitu ya, 14 rekan-rekan sudah nonton semua dan masih bingung. Masih bingung? Oke, masih bingung, nggak apa-apa. Dan makanya saya memberikan beberapa studi kasus nih yang bisa rekan-rekan pelajari. Oke?
Kita mulai dari Instagram sebuah merek ayam geprek. Ada namanya ayam geprek juara. Rekan-rekan bisa lihat di sini. Ini adalah bagian dari sebuah akun Instagram, postingan Instagram ayam geprek juara. Apa yang kira-kira bisa kita pelajari ya? Kita bedah, oke. Yang pertama, ini pasti konten marketing, betul ya? Karena yang namanya internet marketing sekarang itu harus soft selling, jangan cuma jualan. Ini pasti isinya konten marketing. Tapi yang menarik, dia menggunakan konten yang humor. Bisa kita lihat yang saya garis belikan lingkaran biru ini, humor. Mereka nggak jualan, bos. Mereka nggak jualan, pak. Mereka nggak jualan, bro. Oke? Mereka memberikan konten yang lucu. Nah, humor itu bikin orang pengen, aduh nge-follow nih, asik banget nih. Saya pengen banget nge-shoot, memfollow akun Instagram ini karena lucu nih, humornya lucu, ngakak banget gitu kan. Ada alasan untuk kita mau nge-follow. Bukan hanya jualan doang, kalau rekan-rekan lihat ya. Yang selanjutnya, ada informasi penting ternyata. Nah, yang di tengah. Jadi akun Instagram ini nggak cuma ngelucu doang, tapi memberikan informasi yang penting. Wah, gila. Udah ada 2 alasan nih untuk kita mau nge-follow. Oke? Ini kembali ke konten marketing, rekan-rekan. Engagement, karena konten marketing intinya adalah engagement. Yang selanjutnya, nah ada relationship marketing. Rekan-rekan bisa lihat yang saya berikan lingkaran hitam. Nah, relationship marketing ini menarik banget bahwa khusus untuk follower gitu ya, memberikan promo, ya kan? Kalau yang saya lingkari di sini yaitu promo 12.000 promo greget Maret. Wah, ayam geprek crispy. Yang bisa dapetin promo ini tentu saja hanya followernya. Gak semua orang bisa. Atau ada yang 20%, diskon 20%. HUT AGJ Sambiroto. Wah, itu juga promosi khusus untuk follower. Wah, asik ya. Jadi relationship sih. Merasa, wah saya pengen belanja ke sana lagi. Oke, relationship marketing, membangun hubungan baik dengan konsumen, membuat orang yang pernah makan di ayam geprek juara ini untuk mau datang lagi. Relationship marketing gitu ya. Nah, yang terakhir adalah giveaway. Waduh, kontennya bagus, lucu, dapat informasi, dapat promosi. Sekarang dapat hadiah, dapat giveaway. Nggak ada alasan untuk nggak nge-follow akun ini gitu ya. Saya bukan orang dari ayam geprek juara, tapi saya memberikan contoh yang bagus. Ini contoh yang bagus banget. Memberikan giveaway khusus follower. Asik ya. Udah, pokoknya harus follow aja. Orang juga akan sangat tertarik. Relationship-nya bagus banget karena follower itu merasa, waduh saya dihargai nih. Bahwa perusahaan ini nggak cuman minta duitnya saya aja, tapi saya juga bisa mendapatkan banyak benefit dari perusahaan ini. Relationship marketing. Jadi coba kita review lagi. Nah, yang seperti saya sudah bilang, konten marketing dulu, ada humor yang lucu, ada informasi penting, itu adalah menjadi alasan untuk orang-orang memfollow akun tersebut. Yang kedua, nah relationship marketing itu adalah sebuah alasan kenapa kita harus berlangganan kepada sebuah perusahaan. Ada promosi, ada giveaway. Tentu saja kita akan dengan senang hati untuk menjadi follower dan menjadi langganan sebuah perusahaan tersebut, kan? Nah, yang terakhir sebenarnya ada interaksi. Kalau rekan-rekan giveaway itu biasanya nggak cuman ngasih doang gitu ya, nggak mungkin. Karena giveaway itu hadiahnya cuma satu. Ada beberapa syarat, misalnya harus nge-tag beberapa teman, nge-tag postingan ini, tulis di kolom komentar gitu ya, atau bagikan kepada rekan-rekan. Ada interaksi, di mana nanti juga akun dari ayam geprek juara ini akan memberikan informasi siapa yang menang giveaway. Wah, asik, interaksi, engagement, kayak ngobrol tapi di sosial media. Menarik? Nah, rekan-rekan bisa mempraktekkan di bisnisnya rekan-rekan. Nah, ini adalah yang kedua rekan-rekan, yaitu saya ambil dari First Media. Nah, rekan-rekan mungkin salah satu pelanggan dari First Media atau kalau di Jakarta Fastnet ya istilahnya gitu ya. Nah, ini adalah 2 email yang saya sebagai pelanggan First Media saya mendapatkan ini. Menarik, rekan-rekan coba pelajari. Di email yang pertama yang di sebelah kiri ini, dia mengatakan bahwa maaf ada gangguan jaringan atau outage. Waduh. Yang kedua, emailnya menunjukkan bahwa gangguan jaringan sudah selesai nih, gitu ya. Rekan-rekan apa sih yang bisa dipelajari? Ini adalah relationship marketing ternyata gitu ya.
bukan sekedar memberikan informasi, tapi ternyata First Media membangun relationship sama kita. Menarik bahwa dia dengan senang hati memberikan informasi bahwa ada gangguan jaringan. Kita merasa, gila, baik banget kasih informasi. Sedangkan kalau rekan-rekan menggunakan jasa internet yang lain tidak seinformatif ini. Jadi kita merasa dekat, wah baik banget nih. Bahkan dia memberikan informasi sebelum terjadi gangguan. Jadi First Media memberikan email ini sebelum terjadi gangguan. Jadi dia memberikan informasi bahwa nanti bakal ada gangguan jaringan. Nah, dengan seperti ini kita merasa, wah gila, saya diperhatikan gitu ya, walaupun lewat email. Waktu sudah selesai pun ngasih tahu, waduh kayaknya lebay banget, tapi ini penting. Terjadi interaksi bahwa, mereka berinteraksi dan mau berkomunikasi dengan kita. Nggak cuma butuh duitnya kita doang. Relationship marketing, menjaga hubungan tentu saja intinya. Dan yang kedua ternyata meningkatkan kredibilitas bahwa First Media ini memang perusahaan yang bonafit nih, memberikan informasi. Dia nggak menutupi bahwa memang saya sebagai penyedia jasa internet, kita juga memiliki kekurangan bahwa kami akan ada gangguan jaringan seperti itu. Mereka dengan sadar menyadari bahwa ada gangguan, bahwa yang mereka berikan ini tidak sempurna seperti itu, meningkatkan kredibilitas. Sekarang rekan-rekan melihat tentang Kaskus. Nah, ini menarik juga, saya mendapatkan email dari Kaskus. Kaskus adalah forum. Bidangnya adalah bidang jasa, karena dia adalah sebuah forum yang mempertemukan antara orang-orang yang bisa bertransaksi. Rekan-rekan pasti tahu yang namanya forum jual beli. Nah, kita juga bisa bertukar informasi di sini, bisa belajar segala macam. Kaskus itu ternyata adalah sebuah perusahaan di bidang jasa. Nah, yang menarik adalah karena saya adalah member di sana, dia memberikan ucapan selamat ulang tahun pada saat saya berulang tahun. Wah, menarik banget. Ini adalah sebuah teknik relationship marketing tentu saja, menjaga hubungan baik, membuat kedekatan dengan pelanggan gitu ya. Walaupun hanya sebuah forum, Anda bisa melakukan ini, keren, menjalin keakraban. Nah, rekan-rekan mungkin juga sering membuka situs ini. Kalau ini saya buka dari browser biar lebih jelas. Rekan-rekan bisa mungkin membuka di handphone begitu ya. Kita lihat tentang Shopee. Nah, Shopee itu juga di bidang jasa, itu marketplace. Oke, rekan-rekan lihat promo ini yang rekan-rekan lihat di layar. Kira-kira apa? Oke, ini ada transactional marketing. Sadar ya, apa cirinya? Ya, di atas ada countdown. Dia menunjukkan berakhir 50, 49, 48, 47. Waduh, kita jadi pengen segera bertransaksi, bener nggak? Transactional marketing. Nah, transactional marketing yang dilakukan Shopee juga keren. Selain dia menunjukkan bahwa ada barang yang sedang dijual dalam waktu cepat, dia juga ngasih tahu bahwa nih akan datang juga ada beberapa barang yang akan dijual. Nah, dengan seperti ini kita juga akan dengan senang hati untuk membuka lagi pada pukul 21.00 gitu ya, karena ada flash sale yang selanjutnya. Menarik, flash sale adalah teknik transactional marketing yang luar biasa dan dipakai di seluruh dunia. Oke, Holland Bakery mungkin ada di kota Anda, Holland Bakery. Nah, rekan-rekan lihat apa ini? Transactional marketing juga, karena dia ngomong ini adalah promo khusus kemerdekaan. Oke, promo khusus kemerdekaan, semarak kemerdekaan. 74% all product. Wah, keren banget ya. Nah, tapi bisa rekan-rekan lihat di sini adalah khusus 17 Agustus 2019. Jadi, kalau rekan-rekan ingin mendapatkan diskon 74%, rekan-rekan harus beli di hari itu. Nah, pasti spanduk ini nggak dari tanggal 17 Agustusnya dipasang, dari sebelum-sebelumnya. Dia sudah menyiapkan bahwa yes, tanggal 17 Agustus bakal ada promo besar-besaran 74%. Jadi rekan-rekan sudah siap-siap nih. Nanti saya 17 Agustus saya akan belanja ke Holland Bakery. Diskon khusus hari kemerdekaan. Nah, oke, rekan-rekan sekarang melihat tentang Skrimus. Skrimus adalah distro ya, distro yang ada di salah satu distro di Kota Bandung, toko dan produksi pakaian. Apa yang dilakukan? Ya, di Skrimus ini, distro ini pasti melakukan scarcity. Karena yang namanya distro, distribution outlet itu biasanya barangnya nggak banyak.
maksudnya banyak gini, kalau kita barang dari pabrik itu jumlahnya pasti di atas 100, tapi kalau distro itu biasanya di bawah 50, bahkan ada yang cuma satu lusin, itu hanya 12 piece. Scarcity. Nah, yang rekan-rekan lihat di sini di berita ini adalah edisi khusus antara Skrimos dan Archive. Itu adalah sebuah seniman gitu ya. Dia membuat edisi khusus. Sudah distro, Scarcity, ada edisi khusus. Sangat eksklusif sekali. Wah, kalau rekan-rekan adalah penggemar Archive, seniman Archive dan juga pengguna Skrimos, udah pasti beli karena ini sangat eksklusif sekali dan memiliki pride yang luar biasa apabila kita memilikinya ya. Scarcity. Stok terbatas tentu saja menciptakan membuat kita ingin cepat-cepat beli. Dan juga inbound marketing. Nah, inbound marketingnya apa? Nah, dari artikel ini, pada saat orang mencari Skrimos, Skrimos, bikin orang tertarik dengan produk kita. Dari yang rekan-rekan lihat di sini adalah berita, ya, berita sengaja. Pada saat orang mencari tentang Skrimos, tentang Archive, orang-orang yang tertarik tersebut akan melihat artikel ini. Sudah melihat artikel ini, maka mereka akan mendapatkan informasi bahwa oh ya, ada edisi khusus gitu ya. Tertarik nih dengan produk kita.